Selamat sore teman-teman. Siap mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini? Pada sore hari ini saya mau bicara dengan judul You Follow. You Follow. Ya, ini adalah frase atau biasa di mana kita kalau lagi bicara, orang lagi bicara, lagi mau menyampaikan poinnya, kemudian di tengah-tengah mungkin biasa orang berhenti, kemudian nanya, you follow? Atau kalau dalam bahasa Indonesia, bisa ngikutin sampai sekarang gitu ya? Apakah teman-teman ngikutin sampai sekarang? Nah, itu maksudnya tuh seperti itu. Jadi biasa itu dipakai untuk supaya make sure apakah orang mendapatkan poin yang sedang kita bicarakan atau apakah mereka fokus kepada kita, ya. Cuman ini menarik aja karena kita pakai katanya, karena itu di dalam frasa itu kan pakainya you follow atau mengikut. Dan kita pakai kata itu, mengikut itu untuk menjelaskan, untuk make sure apakah orang itu menangkap atau dia fokus. Dan inilah kenapa aku pakai judul ini, karena saya hari ini mau bicara soal mengikut Yesus. Dan pentingnya fokus di dalam mengikut Yesus. Bahwa fokus itu sangat esensial dalam mengikut Tuhan. Yuk coba mari kita buka di Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, ini Yesus lagi bicara ke Petrus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus apa? Ikutlah aku. Nah kemudian menarik di ayat 20, ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Kemudian ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kemudian menarik di ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. What is it to you? You follow me. Ini adalah ayat yang kemarin 2 minggu lalu saya sempat saya pakai di dalam khotbah. Kalau teman-teman yang belum mendengarkan khotbah 2 minggu lalu bisa dilihat di YouTube, karena khotbah hari ini masih berhubungan dengan itu dan banyak hubungannya. Dan khotbah pada hari ini terutama adalah lebih kepada aplikasi kita di dalam mengikut Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam Yohanes ini kita lihat bahwa Petrus ini penasaran bagaimana si Yohanes bakal mati. Kok bisa saya tahu si Petrus ini lagi nanya kepada Yesus gimana si Yohanes mati? Karena di ayat sebelumnya konteksnya apa? Konteksnya adalah Yesus sedang bertanya kepada Petrus, Yesus sedang menunjukkan kepada Petrus, kan di ayat 19 dibilang ini, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah tapi habis itu kemudian di ayat berikutnya, waktu Petrus ngelihat Yohanes, dia jadi penasaran, dia nanya kepada Yesus, bagaimana dengan orang ini? Kemudian jawabnya Yesus apa? Kalaupun dia bakal hidup sampai aku datang kedua kalinya, apa urusannya denganmu? Berarti Yesus di sini sedang menjelaskan, berarti lagi bilang bagaimana Yohanes akan mati kan? Dia bilang, kalaupun dia mati seperti apapun itu nggak ada urusannya sama Petrus. Jadi jelas di sini Petrus sedang bertanya kepada Yesus, dia penasaran bagaimana si Yohanes nanti matinya bagaimana. Dan jadi di sini adalah poin pertama yang saya mau sampaikan buat teman-teman pada sore hari ini. Di dalam mengikut Yesus ini adalah poin esensial pertama. Don't get distracted. Don't get distracted. Karena jelas sekali di sini instruksi Yesus adalah kalaupun dia nanti hidup sampai aku datang, apa urusannya denganmu? Tapi kamu ikutlah aku. Jadi kita lihat di situ poin daripada mengikut Yesus apa? Yesus sendiri jelas bilang, kalau dia kamu nggak usah peduli sama dia.
Kamu nggak usah peduli sama orang lain, tapi kamu, apa urusannya orang lain sama kamu? Kamu ikut aku. Itu adalah instruksi Yesus. Jadi jelas poin pertama di dalam mengikut Yesus, kita penting untuk tahu bahwa kita tidak boleh get distracted. Jangan sampai fokus kita dikacau balaukan. Dan ini adalah, menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk kita tahu, terutama anak-anak muda. Gak cuma anak muda, tapi generasi sekarang, di zaman sekarang kita hidup di mana orang, tapi terutama anak muda, khususnya anak muda, kita tuh gampang sekali ke distract. Fokus kita tuh ada di mana-mana. Makanya kan anak muda kalau kita lihat sekarang, anak-anak zaman sekarang punya attention span itu kecil. Attention span-nya sangat rendah. Karena apa? Karena kita udah terbiasa dengan gadget, social media, kita buka satu, buka ini, buka itu. Kita lihat berita ini, kemudian kita lihat berita itu. Kita lihat orang ini, kemudian kita lihat orang itu. Cepat, dalam waktu yang cepat. Makanya attention span kita jadi sebentar. Ada bagusnya, karena kita bisa terlatih untuk multitasking, lebih multitasking, dan bisa punya banyak referensi. Tapi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa untuk mengikuti Yesus, kita harus hati-hati, karena kita tidak boleh sampai ke distract. Kita harus fokus. Kalau kita lihat kayak tadi Petrus, bukankah zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang seperti Petrus? Terutama kayak kita anak-anak yang muda, kalau kita lihat sosial media, kemudian kita lihat orang-orang lain. Gimana dengan orang ini? Gimana dengan orang itu? Oh, orang ini nih masih muda tapi udah sukses. Oh, anak ini kuliah nih umurnya umurnya sama kayak saya tapi dia udah punya ini, udah punya itu. Bukankah kita seperti itu? Dan bukankah itu juga yang terjadi dengan gereja zaman-zaman sekarang? Ayo kita pergi ke conference ini, pergi ke conference itu, belajar ini, belajar itu. Kita belajar dari gereja ini, ayo. Gereja ini udah besar, ayo kita coba belajar dari dia. Gereja ini bagus di dalam hal ini, ayo kita belajar dari dia. Ayo kita ke sana, ayo kita ke situ. Bagaimana dengan pendeta ini? Bagaimana dengan gereja itu? Bagaimana dengan pendeta yang itu? Oh, pendeta yang ini seperti ini, pendeta yang itu seperti itu. Pendeta ini melakukan ini kemudian sukses di gerejanya. Suksesnya dalam ukuran jemaatnya banyak. Saya nggak bilang jemaat banyak nggak salah ya teman-teman. Jadi saya nggak bilang bahwa kita ini nggak boleh belajar. Bukannya berarti kita ini nggak boleh belajar, teman-teman. Bukannya berarti kita nggak boleh belajar, tapi jelas di sini Tuhan bilang, Yesus sendiri bilang, kalaupun gereja ini seperti itu, kalaupun pendeta ini seperti itu, apa urusannya dengan kita? You follow me. Ini kunci, key di dalam mengikut Yesus. Balik lagi, saya bukan bilang bahwa kita nggak boleh belajar dari gereja lain. Belajar boleh, tapi jangan sampai kita menjadi distracted. Lah kemudian gimana dong kita taunya? Apa bedanya? Bagaimana kita tahu batasannya belajar saat dan gimana kita tahu kalau kita sudah distracted? Satu kunci, ketika saya sedang merenungkan ini, saya mendapatkan bahwa satu kunci di mana kita bisa tahu, satu tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah kan distracted. Tanda kalau kita sudah distracted adalah satu. Ketika kita mulai ada unhealthy comparison. Ketika kita mulai membanding-bandingkan. Itu adalah tanda kita sudah distracted. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita. Ketika kita mulai, oh gereja ini baru 2 tahun, jemaatnya ada 2.000. Ayo kita coba belajar bagaimana dia melakukan itu. Bagaimana dia melakukan ini. Kemudian kita akhirnya, kita banding-bandingkan gereja ini dengan gereja kita dengan gereja lain misalnya. Kok orang itu, kok gereja ini bisa seperti itu, kenapa sih kita nggak bisa? Kenapa sih kita nggak bisa? Ketika mulai ada frustasi karena kita nggak bisa seperti gereja lain, ketika kita mulai ada yang namanya perbandingan itu adalah tanda, hati-hati teman-teman, karena itu adalah tanda ketika kita sudah distracted. Kok gereja lain bisa seperti itu? Kok gereja lain bisa sih orang-orangnya tuh volunteer-volunteernya menangkap visi daripada pendetanya dengan mudah, bisa eksekusi dengan cepat? Kenapa kita nggak bisa? Ketika kita punya fokus, ketika kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan gereja lain, dengan orang lain, dengan teman-teman saudara, dan kemudian kita jadi frustasi. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu?
Hati-hati teman-teman. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, itu adalah tanda bahwa kita sudah distracted. Be careful, karena ketika kita mulai membanding-bandingkan, itu membuat kita, kenapa saya bilang berhati-hati? Karena ketika kita mulai membanding-bandingkan, fokus kita mulai terhilang. Fokus kita lebih kepada apa yang bisa manusia lakukan, bukan apa yang Tuhan bisa lakukan. Fokus kita mulai terarah kepada kekuatan manusia, terhadap apa yang harus kita lakukan, terhadap apa yang sebagai manusia harus kita lakukan, bukan apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan ingat khotbah 2 minggu lalu yang saya khotbahkan, ketika fokus kita terarah kepada apa yang manusia bisa lakukan, itu berarti fokus kita adalah kepada kedagingan. Kita mulai fokus kepada mengandalkan kepada kekuatan diri sendiri. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita terhilang. Walaupun kita sudah melayani, walaupun kita sudah di dalam gereja, kita terhilang. Karena fokus kita adalah kepada kedagingan, kepada kekuatan manusia. Itulah perbandingan, itu adalah bahayanya perbandingan, teman-teman. Jadi ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, apa yang udah dia lakukan, apa yang sudah dia capai. Oh, by the way, satu hal yang saya lupa sebetulnya di dalam 2 minggu lalu untuk sampaikan, yaitu kedagingan dan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri, selalu bicara soal doings, havings. Bicara soal apa yang harus dilakukan dan apa yang kita capai. Doings and havings. Kalau teman-teman ingat, khotbah 2 minggu lalu ketika saya bahas di Filipi. Ketika saya bahas di Filipi, kan di situ Paulus bilang, dia list kan, kalau ada orang yang bisa bermegah dalam hal-hal duniawi, if anyone can put their confidence in the flesh, I can do more. Paulus bilang kalau ada yang bisa bermegah di dalam kekuatan diri sendiri atau di dalam hal-hal duniawi, aku bisa lebih. Terus list yang dikasih Paulus apa? List yang dikasih Paulus adalah bahwa dia adalah orang Ibrani, betul-betul Ibrani. Dia dari suku Benyamin, disunat hari ke-8, dia adalah orang Farisi. Kembali lagi, kalau yang 2 minggu lalu dengar khotbah saya, itu berarti bicara soal apa? Bicara soal apa yang dia miliki, kebanggaan dia. Dan apa kebanggaannya? Apa yang dia kerjakan, pelayanan dia, dan apa yang dia miliki. Jadi itu adalah kedagingan, teman-teman. Kedagingan selalu bicara soal kedagingan atau kekuatan manusia, selalu berfokus kepada doing, and having. Tapi kemudian di ayat berikutnya, Paulus bilang, tapi semua itu aku anggap kerugian, I count everything as loss, so that I may gain Christ. Supaya dia bisa mendapatkan Kristus. Aku anggap semuanya kerugian supaya aku bisa mendapatkan Kristus dan berada di dalam dia. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dibilang, to be found in Him. Ini balik lagi kepada pengajaran daripada senior pastor yang dari dulu selalu ditekankan, dan ini masuk ke dalam diri saya, sudah tertempel di dalam pemikiran saya dan identitas saya, ya soal be, do, and have. Dan di sini Tuhan menunjukkan lagi kepada saya bahwa ketika kita mengandalkan kedagingan selalu bicara soal doing and having. Tapi di sini jelas Paulus bilang, aku anggap semuanya itu kerugian supaya apa? Supaya dia berada di dalam Kristus. Dan berada di dalam Kristus dibilang kalau dalam bahasa Inggrisnya to be found in Him. Jadi di dalam Kristus selalu bicara soal to be, to become like Christ, untuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi di dalam Kristus selalu bicara soal beings. Bukan bicara soal doings and havings. Doings and havings selalu bicara soal kedagingan. Beings itu berada di dalam Kristus. Jadi ketika kita identitas kita terletak in our beings, not in our doings and havings. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu jelas, kita itu manusia itu disebut sebagai human beings. Kita ini bukan human doings and havings. Kita ini human beings. Tapi seringkali kita bertindak seolah-olah kita ini adalah human doings and human havings. Karena kita selalu mengasosiasikan identitas kita kepada apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki. Makanya biasa kalau orang kenalan, biasa yang ditanyain apa pertama-tama? Kerja apa? Bapakmu kerja apa? Kemudian biasa suka ada orang ngelihat orang tuh dari atas sampai bawah. Ya enggak? Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita tendensinya adalah kita selalu melihat kepada apa yang dimiliki,
kita miliki dan apa yang kita kerjakan. Tapi kita tidak pernah tertarik dengan beings. Sedangkan di dalam Kristus kita selalu bicara soal beings, not your doings and havings. Dan inilah makanya membanding-bandingkan, comparison itu membawa kita kepada kedagingan. Karena siapa sih yang membanding-bandingkan beings? Who compare beings? Ketika kita comparing, ketika kita sedang membanding-bandingkan, kita selalu membandingkan apa? Result, hasil, havings, atau apa yang udah dikerjakan. Wah, ternyata orang ini sudah sukses. Orang ini drop out dari kuliahnya. Dia seumuran saya, dia drop out dari kuliahnya dan dia bangun startup bisnis dan sukses sekali. Mau saya seperti dia. Akhirnya drop out, dan akhirnya bukan cuma drop out dari kuliah, you drop out from life. Karena panggilan dia berbeda dari panggilan saudara. Panggilan temanmu mungkin beda dari teman-teman. Kita selalu compare doings and havings. Kita nggak pernah compare our beings. Makanya waktu kita compare, oh orang ini sukses, tapi kita nggak tahu hidupnya mereka seperti apa. Kita selalu compare orang, kita lihat dari social media, yang hanya secuplikan di dalam Instagram yang cuma semenit, dan kemudian kita judge, kita pikir hidupnya dia enak hanya dari secuplik, semenit dari kehidupan dia. Dan kita nggak tahu sisa harinya dia seperti apa. Banyak orang yang sukses, tapi ternyata hidupnya berantakan. Hidupnya hancur, keluarganya hancur. Dan makanya gak heran kita yang mau ngikut-ikut seperti itu, hidupnya juga berantakan. Karena kita pikir yang kita selalu banding-bandingkan itu hanya selalu apa yang tampak luar. Selalu on doings and havings. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya. Makanya itu kenapa Yesus bilang, jelas dia tegaskan kepada Petrus, kalaupun si Yohanes ini kalaupun aku menghendaki dia untuk hidup sampai aku datang kembali, apa urusannya dengan? Jadi ini penting sekali teman-teman untuk kita tahu, untuk kita sadar sebagai anak-anak muda. Kalau temanmu mungkin udah jadi YouTuber, punya uang banyak, orang ini udah sukses seperti ini, seperti itu. Boleh kita belajar dari mereka, tapi hati-hati ketika kita mulai membanding-bandingkan. Ketika kita mulai frustasi, saya mau jadi seperti itu, saya harus bisa seperti itu. Sampai akhirnya kita lupa dengan perlombaan yang telah Tuhan siapkan buat kita. Karena perlombaan yang Tuhan siapkan buat kita selalu unik, spesifik terhadap diri kita, terhadap siapa diri kita. Mengikut Yesus, fokusnya adalah kepada siapa, bukan apa. Mengikut Yesus, fokusnya kepada siapa yang kita ikuti. Kita mengikut Yesus, bukan mengikut orang-orang lain. Ini adalah sesuatu yang penting, teman-teman, untuk kita lihat. Di dalam sirkus, saya dapatin, ini sirkus yang dulu-dulu ya, yang sekarang-sekarang kayak modern, udah caranya sedikit berbeda. Di dalam sirkus, ini ketika saya lihat-lihat, pelajarin, biasanya suka ada atraksi orang yang taming lions, itu menjinakkan singa. Salah satu caranya mereka menjinakkan singa tuh mereka ada pakai satu alat yang menarik. Mereka itu pakai kursi yang 4, yang kursi kecil gitu, yang punya 4 kaki. Kursi yang kaki 4 gitu, yang kecil, bulat ya kalau nggak salah. Mereka pakai itu. Kenapa mereka pakai itu? Karena ternyata ketika saya baca-baca, singa ketika dikasih ada kursi yang kayak begitu di depan dia distracted. Sehingga instead of fokus kepada orangnya, kepada menerkam orang, fokus dia jadi kepada kursi itu. Ketika kursi itu dimainin, memang abis itu dia punya alat-alat lain juga. Tapi ada satu alat ini, kursi ini ternyata dipakai untuk distract, untuk membuyarkan fokus daripada singa itu. Jadi singa itu boleh kuat, singa itu punya kekuatan yang dahsyat. Tapi begitu dia distracted, kekuatannya tidak berguna.
Ini adalah caranya iblis membuat kita keluar dari panggilan kita. Iblis tidak bisa menghalangi kasih Tuhan. Iblis tidak bisa menghalangi Tuhan memakai kita. Tapi iblis bisa menghalangi kita dipakai oleh Tuhan. Dengan cara apa? Distraction. Bukankah Kristus sekarang tinggal di dalam diri kita? Singa Yehuda itu ada di kita. Kita punya power dari Roh Kudus. Tapi mau se-powerful apapun, mau sekuat apapun kita, ketika kita di-distract, kekuatan itu hilang, tidak ada gunanya. Sama seperti singa itu. Ini adalah cara iblis, teman-teman, untuk membuat kita keluar dari panggilan. Bukannya teman-teman nggak kuat, teman-teman powerful, you're powerful in Christ. Tapi caranya si iblis membuat teman-teman keluar dari panggilan adalah dengan distraction. Jadi hati-hati dengan distraction. Untuk mengikut Yesus sampai akhir kita perlu tahu bahwa jangan sampai kita ke distract. Jangan sampai kita mengandalkan kembali seperti yang tadi saya bilang, kekuatan daging. Poin kedua. Poin kedua, mari kita coba lihat kembali di Yohanes 21 di ayat 20. Jadi di sini dibilang ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yesus harus kasih tahu Petrus, ikutlah aku. Ya. Tapi menarik, ketika Petrus berpaling, murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Oke, mereka memang mungkin lagi jalan bareng. Tapi kenapa Yohanes, menarik aja karena Yohanes pakai kata mengikuti. Padahal mereka memang lagi jalan bareng, tapi di situ dia bilang ketika Petrus berpaling, dia melihat Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, sedang mengikuti. Jadi kita murid yang dikasihi Yesus otomatis mengikuti Yesus. Nggak perlu disuruh oleh Yesus untuk mengikuti dia, dia udah mengikuti Yesus. Jadi ini adalah poin kedua, fokus yang benar. Fokus kita untuk mengikuti Yesus adalah fokus kita terhadap kasih Yesus kepada kita, bukan kasih kita kepada Yesus. Kalau teman-teman ingat, dulu saya juga pernah khotbah, Petrus adalah murid yang mengandalkan kasihnya kepada Kristus. Di malam sebelum Yesus diserahkan, si Petrus bilang, kalaupun semua murid-muridmu yang ini meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Wah, keren banget ya. Petrus yakin sekali, kalaupun murid-murid lain meninggalkan Yesus, dia gak akan meninggalkan Yesus. Dia sangat bangga terhadap kemampuan dia. Dia mengandalkan kasihnya kepada Kristus. Tapi tahukah saudara, tahukah teman-teman bahwa Petrus akhirnya menyangkal Yesus? Pada akhirnya di dalam akhir pelayanan, pada akhirnya waktu Yesus bangkit, Petrus di-restore dan dia akhirnya menjadi salah satu apostle, salah satu rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan. Tapi saat itu ketika di poin di mana dia mengandalkan kasihnya kepada Kristus, di situ dia gagal. Tapi Yohanes yang mengandalkan, yang boast, yang bermegah terhadap kasih Kristus kepada dia stay sampai akhir. Bahkan dia adalah satu-satunya murid yang stay sampai Yesus mati di atas kayu salib. Di akhir pelayanan Yesus, dia stay sampai akhir. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti Yesus, fokus benar. Harus fokus kepada kasih Kristus kepada saudara, fokus kepada kasih Kristus kepada teman-teman, bukan kepada kasih teman-teman terhadap Kristus. Karena kasih kita terhadap Kristus berkesudahan. Yang tidak berkesudahan adalah kasih Kristus kepada kita. Terus kemudian kita di sini ada beberapa fakta yang menarik ketika saya melihat ayat 20 ini. Yohanes waktu mau menyebutkan dirinya, dia nggak sebut namanya. Di sini dia cuma bilang murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Dia nggak sebut namanya sendiri. Ini seperti Yohanes itu sedang mau kasih tahu kepada kita yang baca bahwa kalian tidak perlu tahu siapa dia. Kalian hanya perlu tahu dia sebagai seorang murid. Yang kalian perlu tahu adalah kasih Yesus kepada dia. Karena dia bilang murid
yang dikasihi Yesus. He doesn't even bother to say his name, to mention his name. Dia cuma bilang sebagai dibilang murid yang dikasihi Yesus. Jadi untuk yang baca, itu seolah-olah Yohanes sedang bilang untuk yang baca, untuk kepada kita. Nggak perlu tahu siapa Yohanes, yang kita perlu tahu adalah bahwa Yesus mengasihi dia. Itulah fokus yang benar. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari ini juga? Ketika Yohanes identifies himself, ketika dia bilang bahwa dia adalah murid, dia di sini seperti memberitahu kepada kita bahwa, dia hanyalah murid. Apakah teman-teman dan saya murid Yesus? Kalau teman-teman dan saya adalah murid Yesus, berarti kita bisa juga menjadi seperti Yohanes, menjadi murid yang dikasihi Yesus. Yohanes hanya bilang, dia ini murid. Dia murid yang dikasihi Yesus. Bukan murid yang paling dikasihi Yesus, dia bilang murid yang dikasihi Yesus. Jadi kalau teman-teman dan saya adalah murid Yesus, kita bisa juga menjadi murid yang dikasihi Yesus. Ini adalah fokus yang benar, teman-teman. By the way, Yohanes tidak selalu seperti ini. Kalau kita lihat di akhir, dia sampai setia ngikut Yesus gitu ya. Dia betul-betul fokus dia kepada kasih Yesus kepada dia. Dia adalah apostle of love. Dia tapi tidak selalu seperti ini, by the way. Kalau teman-teman tahu, dia pertama kali, dia dan Yakobus saudaranya, disebut, dia punya julukan. Mereka punya julukan dalam bahasa Inggrisnya, mereka adalah Sons of Thunder. Bukan Thor ya teman-teman. Kalau Sons of Thunder kita kelihatannya kayak keren. Tapi sebetulnya kalau di dalam konteks zaman itu seperti label, seperti label kepada mereka itu kayak, ini orang-orang liar. Sons of Thunder itu seperti itu kira-kira. Mereka ini sebetulnya orang-orang yang liar. Makanya waktu itu Yakobus, Yohanes, waktu Yesus waktu itu sedang melayani di suatu kota kemudian ditolak. Kemudian Yohanes dan Yakobus bilang kepada Yesus sampai bilangnya gini, perlu nggak kita panggil nih api? Panggil api buat memusnahkan kota ini. Wah, itu tuh Yohanes tuh teman-teman. Mentalnya seperti wah, ini berani-berani nih nolak Yesus, bakar. Ngomong jontor ini kali ya. Itu adalah Yohanes dulu teman-teman. Waktu pertama-tama dia melayani bersama Yesus. Tapi kemudian kita lihat semakin hari, ketika kita lihat di dalam Injil ini, kita melihat progresnya dia. Jadi kita di sini bisa lihat bahwa pertumbuhan rohani sebetulnya adalah ketika kita bertumbuh mengenal kasih Kristus terhadap kita. Bukannya pertumbuhan rohani itu bukannya pertumbuhan kasih kita kepada Yesus. Seringkali kita percaya, ayo kita bertumbuh rohani itu ketika kita semakin rajin melayani. Ketika kita semakin rajin berdoa, semakin rajin semakin mengasihi Kristus. Kita pikir itu pertumbuhan rohani. Tapi sebetulnya pertumbuhan rohani itu adalah ketika kita semakin mengenal bahwa Dia mengasihi kita. Bukan kasih kita, bukan soal pelayanan. Bahkan bukan soal kekudusan. Bukan berarti Yesus nggak kudus. Mari saya buktikan. Di Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Dikatakan, aku berdoa, ini Paulus ya. Aku berdoa supaya Ia, Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya di dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya suka di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di dalam English Standard Version dibilang, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened by the power, to be strengthened with power through who? Through His Spirit in your inner being. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa power, kan kita selalu bilang bahwa Roh Kudus bicara soal power, bicara soal kekuatan. Yes, Roh Kudus bicara soal kekuatan. Di sini Paulus jelas bilang, aku berdoa supaya kuasa dari Roh Kudus menguatkan engkau di dalam apa? Kalau dalam bahasa Inggris bilang, in your inner being.
Not in your ministry, bukan in your doings, not in your habits, but in your inner being. Jadi kekuatan daripada Roh Kudus itu bukan untuk melayani, bukan untuk bekerja, tapi untuk pertama dari your beings. Kemudian ayat 17, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ. To know your love, apakah untuk mengenal kasihmu terhadap Kristus? No. But to know His love. Jadi di sini jelas Paulus berdoa supaya apa? Supaya ada kekuatan daripada Roh Kudus, supaya apa? Supaya saudara bisa supaya teman-teman bisa melayani lebih dahsyat, supaya saudara bisa berdoa lebih dahsyat. Bukannya berarti kita nggak berdoa, bukannya berarti kita nggak melayani ya teman-teman. Tapi di sini jelas bahwa doanya Paulus adalah supaya Roh Kudus memberikan kekuatan itu untuk apa? Jadi tujuannya Roh Kudus memberikan kekuatan itu untuk apa? Hanya untuk melayani? No. Yang paling penting ini adalah bentuk ini. Supaya kita mengenal kasih Kristus. Itulah sebabnya ketika kita melayani di dalam kekuatan Roh Kudus, di dalam urapan Roh Kudus, kita bukannya fokus kepada kemegahan kita, bukan kita berfokus kepada pelayanan kita. Bukan bicara soal power, itu bukan bicara kekuatan, itu bukan bicara soal seberapa hebatnya pelayanan kita, seberapa hebatnya orang dipakai Tuhan. Tapi bicara soal kasih Kristus. Itu sebabnya ketika kita melayani dengan urapan Roh Kudus, baik itu di dalam nubuatan, di dalam kesembuhan, apapun itu, semua tujuannya adalah satu, untuk mengarahkan kita kepada kasih Kristus. Semua tujuan daripada pelayanan, semua tujuan ketika kita dikuatkan dalam Roh Kudus, semua adalah tujuannya untuk melihat kasih Kristus. Terus bagaimana dong dengan atribut-atribut Tuhan yang lain, kekudusannya, yang lain-lain? Kita lihat di ayat berikutnya. Di ayat 19 ini kembali, kan to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Dengan segala kepenuhan Tuhan. Supaya kita dipenuhi oleh segala kepenuhan Tuhan. Apa itu kepenuhan Tuhan? Yaitu semuanya. Atribut-atribut Tuhan, semua kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita mau dipenuhi oleh Tuhan, bagaimana caranya? Ketika kita mengenal kasihnya Dia, bukan kasih saudara. Jadi bukannya berarti kita nggak boleh belajar teologi, bukannya berarti kita nggak boleh belajar soal kekudusan Kristus atau yang lain, soal atribut-atribut Tuhan. Perlu belajar. Tapi ketika kita belajar teologi kemudian arahnya hanya untuk menghakimi orang akhirnya, untuk kebenaran diri sendiri. Kalau orang ngomong gini, oh kamu mah teologinya nggak benar, kamu ini agak salah, agak miring sedikit, nggak tahu deh miring apanya. Itu berarti saudara, you miss the point. You miss the point of the gospel. Karena inilah poin daripada gospel itu, inilah kenapa Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mendapat kekuatan dari Roh Kudus. Itu supaya apa? Supaya kita mengenal kasih Allah, kasihnya Tuhan. Kemudian setelah kita mendapatkan kasih Tuhan, then we will be filled with all the fullness of God. Jadi yang fokus kita kembali lagi kepada kasih Allah kepada kita, bukan kasih kita kepada Allah. Sebagai penutup, tahukah teman-teman bahwa Yohanes adalah murid Yesus yang paling muda? Kalau saya cari-cari tahu, waktu saya lagi coba pelajarin, saya lihat bahwa Yohanes itu adalah murid Yesus yang paling muda. Ketika saya lihat, it is believed katanya bahwa Yohanes adalah murid Yesus yang paling muda. Kalau tidak salah, waktu saya baca, dia itu ada orang yang bilang ketika dia dipanggil oleh Yesus, dia masih berumur sekitar 16 sampai 18. Dia adalah yang paling muda di antara ke-12 muridnya. Ini bicara soal apa? Saya yakin, teman-teman, bahwa di hari-hari akhir ini seperti ini, Yesus Tuhan sedang membangkitkan generasi baru, sedang membangkitkan generasi muda. Generasi muda
yang mengenal kasih Yesus akan dia. Bukan mengandalkan kasihnya kepada Yesus, tapi yang mengenal kasihnya kepada kita. This is the ministry of righteousness. Inilah ministry of righteousness that will exceeds the ministry of condemnation. Inilah ministry, ini adalah pelayanan akhir zaman. Dan saya yakin ini dimulai dengan anak-anak muda yang mengenal kasih Kristus kepada dia. Bukan mengandalkan kasihnya, bukan mengandalkan kekuatannya terhadap Kristus, bukan mengandalkan kasihnya, bukan mengandalkan pelayanannya, tapi dia bermegah terhadap kasih Kristus kepada dia. Kalau Yohanes adalah yang paling muda, sebagai yang paling muda, dia dipakai secara luar biasa dan dia punya pewahyuan itu. Dia bertumbuh di dalam kasih Kristus terhadap dia. Saya yakin Yesus sedang membangkitkan teman-teman dan saya sebagai orang-orang, sebagai murid yang bermegah terhadap kasihnya kepada kita. Ada amin teman-teman? Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Aku berdoa biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini boleh berakar, boleh bertumbuh di dalam setiap anak-anak yang mendengar, setiap orang-orang yang mendengar. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah kami boleh dikuatkan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami in our inner beings, supaya kita boleh mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Sehingga kami boleh dipenuhi oleh segala kepenuhan-Mu Tuhan. Dan aku berdoa supaya kita boleh, setiap kami yang mendengar, setiap kami yang ada di sini sekarang, dimanapun kami berada, aku mau berdoa agar kasih-Mu invade our life. Aku mau berdoa agar kasih-Mu dicurahkan kepada kami, sehingga kami boleh mengenal kasih-Mu terhadap kami, bukan kasih kami terhadap-Mu. Sebab kami percaya kami akan mengasihi-Mu ketika kami semakin mengenal kasih-Mu terhadap kami. Seperti Yohanes, kami percaya bahwa ketika kami melihat kasih-Mu Tuhan, di situ kami bisa mengikuti-Mu sampai akhir. Di situ kami bisa semakin mengasihi-Mu sampai akhir. Bukan karena kuat gagah kami. Jadi aku berdoa ya Tuhan, biarlah pada hari ini firman ini boleh menjadi pedang bermata dua, boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengar, bagi anak-anak muda yang mendengar. Aku berdoa biarlah setiap anak-anak muda di tempat ini yang mendengarkan boleh mengalami pembaharuan, boleh mengalami lawatan kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar kami semakin mengerti bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau begitu peduli dengan kami, bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari siapapun, lebih dari orang tua kami, lebih dari bapak kami, lebih daripada mama kami, lebih daripada saudara-saudara kami, lebih pada dari siapapun. Engkau adalah yang paling mengasihi kami. Dan Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau peduli dengan setiap rencana-rencana kami. Sebelum kami memikirkannya, Engkau sudah tahu. So that we may find rest in You, Lord. Hamba-Mu telah selesai. Hamba-Mu serahkan semua firman ini ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah anak-anak muda yang mendengar, sehingga kami boleh bangkit menjadi generasi yang baru, yang mengenal kasih Bapa kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.